pujian tadi berkata, kami perlu Engkau, perlu jamahan-Mu, perlu tuntunan-Mu. Tuhan, kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau. Mungkin saja kami merasa kami bisa berjalan sendiri, tetapi Tuhan, pada hakikatnya kami lemah. Kami tidak akan sampai kepada tujuan yang Kau kehendaki. Mari Tuhan, sentuh dan jamah hidup kami pada hari ini. Pada saat firman-Mu disampaikan, Kau berbicara kepada kami. Karena Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Kami mendengar pesan-pesan-Mu. Kami mau mendengar teguran-teguran-Mu. Supaya Tuhan, kami berada dalam track yang Tuhan mau. Mari Tuhan hadir, berbicara, memberkati, dan kuduskan kami. Ampuni segala kesalahan kami yang kami buat baik sengaja atau tidak sengaja sepanjang hari, sepanjang malam, bahkan dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, serahkan hamba juga yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik-baik? Minggu kemarin dingin, minggu hari ini panas, minggu depan tidak tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Ramalan cuaca belum dilihat soalnya. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mempercayai rencana Allah dalam kehidupan kita. Ya, mempercayai rencana Allah dalam kehidupan kita. Ini saya ambil dalam Kejadian pasal 37 sampai 50. Dan ayat yang saya ingin kita membaca, kalau ada yang buka Alkitab, Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Kalau ada yang bisa membaca, tolong dibaca. Itu ayat masnya, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sudah ketemu, silakan baca. Ada yang ketemu, silakan baca. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, sebelum saya menyampaikan, saya mau bertanya kepada saudara sebagai tes saja ya. Tes, apakah saudara sudah pernah membaca Kejadian pasal 37 sampai 50? Sudah pernah membaca? Selain Pak Rudi, karena dia sudah tahu ceritanya. Selain Pak Rudi, siapa yang tahu cerita apa yang terdapat di dalam Kejadian pasal 37 sampai 50? Ini kisah yang sangat luar biasa. Ada yang ingat? Saya kasih hint ya. From the pit to the palace. Jadi dari lubang sumur sampai ke istana. Ya, Joseph Yusuf. Ya, saudara, waktu saya menyampaikan ini, saya mau saudara menempatkan diri saudara dalam posisi Yusuf. Karena kita semua berjalan dalam rencana Allah, betul enggak? Sejak kita lahir, sejak kita dipilih, itu Tuhan bersama dengan kita. Ya, sampai kita mencapai tujuan hidup kita. Dia bersama dengan kita. Mungkin kita tidak sadar, mungkin kita tidak ngeh, tapi dia bersama dengan kita. Saya merenungkan ini karena saya selalu merenung perjalanan hidup saya sejak dia panggil saya untuk melayani. Saya perjalanan misi, saya renungkan, apakah Tuhan bersama dengan saya? Dan saya merasakan dalam perjalanan hidup saya. Saya harap kita semua merasakan kita adalah anak-anaknya. Anak yang dikasihi. Saudara pernah berjalan dengan papa mama waktu saudara kecil?
Selalu mau tangkap tangan papa ya, mau berjalan, apalagi jalan ramai. Itu saja gambaran hubungan kita dengan orang tua kita. Apalagi Bapa di sorga, dia pegang tangan kita. Dia pegang karena tangannya kuat. Bukan kita yang memegang tangannya, kita yang dipegang. Kalau kita pegang tangan Bapa, anytime bisa terlepas. Amin. Dan ini kalau yang sudah tahu ini kisah Yusuf, ini memang ini luar biasa. Saya pernah membaca dan berulang-ulang kali membaca. Saya senang biografi tokoh-tokoh Alkitab. Karena apa? Ya, ini secara ilmu berkhotbah itu disebut khotbah biografi. Kita mempelajari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Kita biasanya berfokus pada tokoh Alkitab tertentu, ya. Saya pernah khotbah tentang Abraham dan lain sebagainya. Mengapa? Apa yang kita perlu pelajari situ? Kita biasanya memeriksa kehidupan mereka. Kita memeriksa iman mereka. Kita memeriksa hubungan mereka dengan Tuhan. Kita memeriksa hubungan mereka dengan keluarga mereka, dengan orang lain. Kita perhatikan poin-poin sangat penting yang kita perhatikan di sana. Nah, khotbah ini sering membahas momen-momen penting dalam kehidupan seseorang. Ya, kehidupan para tokoh maksud saya. Dan kita bisa mengungkap atau kita bisa melihat kekuatan mereka, kelemahan mereka, tantangan yang mereka hadapi. Jadi kita begitu menempatkan diri, wah kalau saya menghadapi tantangan, tokoh Alkitab juga menghadap gitu. Jadi kita pelajari dan kita pelajari kelemahan mereka. Jangan hanya kekuatan mereka, kelemahan mereka. Karena kita semua punya kelemahan. Betul? Kita semua punya. Mungkin kita tidak merasa, tapi orang lain melihat kelemahan kita. Syukur kalau orang lain melihat kelemahan kita dan kita diberitahukan jangan tersinggung. Ya, itu berarti seperti kaca spion. Memberitahukan apa yang ada di belakang kita. Ya, supaya kita diingatkan. Dan saya juga perhatikan tentang panggilan mereka. Banyak orang merasa dipanggil tapi sebenarnya tidak dipanggil. Ini bahayanya. Hanya punya perasaan. Nah, kalau terpanggil itu ada konfirmasi, ada buah-buah yang mengikutinya di dalam panggilan kita itu. Dan kenapa banyak orang merasa dipanggil mogok di tengah jalan? Karena apa? Perasaan dipakai. Setelah lama, perasaan saya tidak ada lagi, saya tidak melayani lagi gitu loh. Ada saya temukan orang seperti itu. Dan kita mulai melihat panggilan mereka, kepemimpinan mereka, iman mereka, ketekunan mereka, kesetiaan mereka, khususnya di masa-masa sulit. Disitulah kita melihat orang itu setia atau enggak. Kalau masa-masa ringan-ringan, itu biasa. Tapi kalau sudah masa sulit, tetap enggak dia setia? Itu pertanyaan. Ya, saya tanyakan diri saya dalam masa sulit sejak saya melayani di Indonesia, ditaruh di tempat orang-orang pemulung. Wah, itu setengah mati. Tapi saya tanya, apakah benar-benar saya terpanggil? Saya akan tunjukkan kesetiaan bukan karena saya hebat, tapi Tuhan yang memanggil saya setia, maka saya harus setia. Ya. Kemudian saudara-saudara, pertanyaan kita, apakah kita benar disertai Tuhan? Apa kita merasakan penyertaan Tuhan? Nah, teks dalam Kejadian yang saya tunjukkan itu memang panjang dan tidak mungkin saya baca hari ini. Kalau saya baca, habis itu saya bilang, amin, ayo pulang. Ya, panjang sekali. Nah, kalau itu panjang ceritanya, berarti itu spesial. Tidak mungkin ditulis begitu panjang lalu tidak ada arti. Ya. Nah,
khotbah saya minggu berikutnya masih tetap ini, tapi saya akan melihat memperbandingkan hidup Yusuf dan hidup Yesus. Luar biasa, dahsyat. Mengapa cerita Yusuf ini begitu berarti? Ya, bukan mudah persiapannya, bacanya banyak, merenungkan banyak. Makanya terus terang aja Karudi tahu, persiapan khotbah itu tidak gampang. Doa, minta inspirasi, Tuhan ngomong gitu lah, dan sebagainya. Jadi saya ke Indonesia itu ada pendeta-pendeta, saya sudah kasih tahu saya mau datang. Pas saya sudah mau berangkat, baru dikasih tema. Saya bilang ini kadang-kadang saya bilang ini pendeta gila. Saya bilang, kenapa? Orang sudah mau berangkat, minggu depannya sudah tiba, berapa hari akan tiba dan suruh khotbah, temanya baru muncul gitu. Saya bilang saya sudah kasih tahu jauh-jauh sehari, kok baru. Tapi begini aja, saya akan sampaikan, saya singgung tentang tema-tema ini dan connect juga gitu. Dan akhirnya mereka minta maaf. Kita akan lihat juga melihat inti cerita Yusuf dalam setiap tahap ya, dan aplikasinya untuk kita, penerapannya untuk kita. Saudara, ya seperti yang saya katakan, pasal-pasal tersebut menceritakan tentang Yusuf, cerita Yusuf secara lengkap. Saya minta saudara nanti pulang baca ya. Dan itu pekerjaannya, PR ya. Karena saya akan khotbahkan lagi, melihat perbandingan kehidupan Yusuf dan perbandingan kehidupan Yesus. Saudara akan heran, luar biasa. Saudara tahu enggak, sejak dia dipanggil sampai dia menjadi Perdana Menteri, prosesnya berapa lama? 15 tahun. Kita diproses 1 bulan aja sudah kenger. Ini prosesnya tidak mudah loh. Tidak mudah. Jadi dalam hidup kita, kalau kita mengalami proses, Tuhan izinkan proses itu, sabar. Karena Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang besar yang belum pernah kita bayangkan. Saudara mau mengantisipasi perkara-perkara besar dalam hidup saudara, mungkin dalam bisnis, dalam usaha, atau dalam kehidupan sehari-hari, hubungan saudara dengan orang lain. Jadi mari kita lihat, bila hidup kita mengalami proses, yang pertama itu apa? Bersabar dan memohon kekuatan Tuhan. Kenapa? Kita lemah, kita tidak mampu, ya. Ada lagu rohani mungkin ini hymn, mungkin ada yang tahu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan sertamu, sabar Tuhan beri kuatmu. Ya. Jadi harus sabar dan terus sabar karena Tuhan beserta dan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, permasalahan kita apa sebenarnya? Dalam mengarungi kehidupan ini, kita mau serba instan. Ya, nak heran kalau ada mie instan, ya, instant noodle. Karena apa? Mau cepat. Mau makan aja cepat. Apa bedanya restoran Asia dengan Australian Eropa? Kalau Eropa kita nunggu lama, ngobrol terus di lampu yang remang-remang. Kalau di restoran Asia kita tang tung tang boom, makanan datang begitu cepatnya, ya, sehingga kita tidak ada waktu untuk ngobrol yang indah-indah, gitu ya. Itu yang saya amati. Nah, tahu saudara, setiap kali saya ke restoran Asia pasti cepat keluarnya. Tapi pergi ke restoran Eropa gitu pelan. Nah, makanya kalau pacaran pergilah ke restoran Eropa sehingga bisa romantis ceritanya. Dia ketawa.
Grace ya? Ya? Ya. Jadi jangan ke Asia terus, nggak sempat ngomong karena rame. Ya. Ya. Dan kita harus menerima proses yang diberikan Tuhan, karena proses Tuhan itu disiplin sebenarnya. Mari kita baca. Kalau kita melihat Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 7. Siapa mau baca itu? Tolong baca. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Terima kasih. Nah, apa hubungannya? Ini baru pendahuluan loh. Buat bahasa ini baru pendahuluan. Sehari kita akan di sini. Ya. Ini memberitahukan kita bahwa hidup tokoh-tokoh Alkitab termasuk kita menjalani proses. Itu disiplin daripada Tuhan. Nah, latar belakang surat Ibrani yang ditulis ini orang-orang yang ditulis surat ini adalah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Dan tantangan penganiayaan di depan mereka. Sehingga mereka mau give up. Wah, susah, sulit sekali menjadi orang Kristen. Hari ini saya mendengar di Afrika, orang Sudan atau orang Kristen dibantai. Ya, orang Kristen dibantai saat ini. Banyak sekali. Dan anak-anak ceweknya diambil, diajak nikah paksa. Ini tantangan yang kita hadapi. Nanti kita lihat sebentar. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi artinya orang-orang Yahudi yang masuk Kristen melihat tantangan itu, pengen kembali aja ke Yudaisme. Apakah kalau kembali tidak ada tantangan? Sampai sekarang orang Yahudi ditantang. Betul? Di mana-mana orang Yahudi diancam. Kita lihat dalam di televisi, di YouTube dan sebagainya. Mereka diancam, mereka dianiaya, tersebar di mana-mana. Saudara yang kekasih, kalau kita baca juga di dalam latar belakang di Perjanjian Lama, ini pemberontakan Bani Korah ya. Dia memberontak, dia protes Musa, akhirnya dampaknya Tuhan menghukum mereka sampai tanah terbuka menelan mereka semua. Hati-hati, jangan challenge Tuhan dalam hidup kita. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, membawa kita kepada satu perjalanan yang panjang, syukuri dan sabar dalam perjalanan ini. Mari kita lihat beberapa tokoh, ya, beberapa contoh bagaimana Allah memproses umatnya. Pertama itu Abraham. Berapa tahun sejak dia dipanggil ke baru dikasih keturunan? 25 tahun. Itu proses untuk percaya atau tidak. Mungkin pergumulannya kapan Tuhan janji itu dengar. 25 tahun. Tadi Yusuf saya sudah kasih tahu 15 tahun. Saudara berapa tahun sudah diproses? Mungkin dengan penyakit, mungkin dengan ini dan itu, ke ekonomi dan sebagainya. Sabar. Ya. Kemudian kita lihat bangsa Israel. Itu umat Tuhan dipanggil. Berapa tahun mereka diproses di padang gurun? 40 tahun. Sekali lagi, itu bukan waktu yang sedikit. Itu panjang sekali. Jadi karena bangsa Israel itu dikenal dengan tegar tengkuk, keras kepala. Nah, ini pelajaran bagi kita. Semakin keras hati kita,
semakin lama prosesnya. Ya mungkin Yusuf itu lebih lembut orangnya sehingga cuma 15 tahun. Ya, ini bangsa Israel 40 tahun. Saya masih diproses. Sudah lebih dari 40 tahun. Tapi saya harus sabar. Ya. Kemudian kita lihat Yusuf. Seperti yang saya katakan, 15 tahun. Nah, mudah. Saya salut sama Yusuf. Ya, dari sekian proses yang dia alami dalam perjalanannya, dia sabar. Dia sabar. Sampai pada akhirnya. Jadi, boleh dicatat di sini, banyak lagi tokoh-tokoh lain ya. Untuk mencapai sesuatu, kita harus melewati proses. Pegang itu. Untuk mencapai sesuatu tujuan, kita harus mengalami proses. Siapa di sini yang sudah selesai kuliahnya? Pak Rudi sampai kerja. Susah anak kuliah Pak Rudi. Susah ya. Sekolah teologi juga proses ya. Susah loh. Jadi semua yang pernah kuliah ya, itu proses ya. Kalau yang sudah selesai, prosesnya apa lagi? Pekerjaan. Ada teman-teman yang tidak suka lagi pekerjaannya kok tidak sesuai dengan yang diidam-idamkan. Itu proses. Jangan salahkan Tuhan. Kita itu dikasih free will untuk memilih. Memilih yang gampang, memilih yang kalau gampang tidak usah, saya cari yang paling mudah gitu loh. Ya. Jadi yang kedua, kenali rencana Allah dan selaraskan rencana kita dengan rencananya. Kenapa? Sebelum baca itu, Amsal, coba baca Amsal pasal 19 ayat 21. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 21 dikatakan begini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apa artinya? Kita itu punya banyak rencana, sangat banyak. Tapi akhirnya keputusan Tuhan yang terbaik. Itulah sebabnya ini di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 ini jelas sekali berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini kembali lagi latar belakang Yesaya 55 ayat 89. Kenapa Tuhan berfirman seperti itu? Ini adalah tentang bangsa Israel yang sedang berada di Babel, tanah buangan, tempat mereka dibuang. Dan sudah tentu tempat buang itu tidak enak. Mereka mungkin merasa kecil hati, pokoknya berbagai macam perasaan. Ya. Ayat ini berisi penghiburan dan pengharapan bagi umat pilihan Allah yang hidup di tanah pembuangan di Babel. Membuat Nabi Yesaya ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagi bangsa Israel berdasarkan kasih-Nya. Allah mengasihi. Di tengah-tengah proses yang begitu sulit, Tuhan menghibur mereka. Sabar. Waktuku bukan waktumu. Rencanaku bukan rencana. Tapi rencanaku itu indah. Ya. Yang membuat kita gagal, saudara-saudara, untuk mengerti dan mengenal rancangan Tuhan adalah karena kita tidak hidup dekat dengan Tuhan. Itu aja, simple. Kenapa kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita? Karena kita tidak dekat. Tadi saya sudah kasih ilustrasi tentang hubungan anak-anak dengan orang tua. Anak-anak akan tahu
keinginan orang tuanya. Ya, anak-anak saya sering kasih tahu saya, I know what you want, Daddy. Kalau ulang tahun, apa saja, I know what you want, Daddy. Dia tahu. Kalau saya lucu, dia bilang, I know you are funny. Dia tahu siapa saya, karena kami punya hubungan gitu ya. Dan saya mau tanya, apa saudara tahu keinginan Tuhan setiap hari dalam hidup saudara? Nah, karena kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kehidupan kita seperti orang buta yang berjalan dan meraba-raba. Coba baca Amsal pasal 16 ayat 25. Di situ dikatakan, Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita menyangka jalan yang kita tempuh ini benar gitu loh. Tapi akhirnya tidak benar. Supaya kita tidak tersesat, selaraskan rencana kita dengan rencananya. Itu saja. Sudah tentu kembali lagi untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, kita harus dekat dengan Dia. Baca firman tiap hari, berdoa tiap hari, sehingga kita diberikan inspirasi bagaimana menjalani hidup ini. Untuk itu mari kita melihat tahap-tahap kehidupan Yusuf. Tapi sebelum itu saya ingin katakan bahwa kisah Yusuf dimulai dari Kejadian pasal 30-50 ini dengan latar belakang, kita lihat keluarganya ya. Seperti saya katakan, kalau kita mengamati Yusuf, amati keluarganya. Mereka tidak harmonis. Ya, tahu ceritanya, mereka tidak harmonis. Ya, karena pilih kasih, orang tua pilih kasih. Yusuf anak yang terakhir, disayang berlebihan. Hati-hati kalau kita punya anak ya. Anak yang dimanja itu paling tidak berhasil nanti. Apa? Tidak bisa apa-apa, karena dimanja. Setelah dilepas, tidak tahu apa-apa. Ya, kalau ingin anak hebat di masa besarnya nanti, disiplin mereka, kasih tahu pekerjaan yang berat-berat, supaya setelah mereka nanti besar, mereka tahu apa sih semuanya itu, mereka akan tahu. Saya bersyukur orang tua saya itu mendidik, ya kalau kakak saya itu, mama saya mengajar saya masak dari sejak kecil. Jadi ya masakan Bali gitu ya. Ya, di Sulawesi masakan Manado, diajar gitu. Jadi waktu saya lepas, saya bisa masak. Ya, saya bisa masak. Kemudian papa saya, kakak saya mereka handyman. Mereka mengajar bagaimana memperbaiki pintu, pasang ini, pasang itu di rumah itu. Saya tahu gitu. Setelah saya berkeluarga, saya akhirnya bisa melakukan itu. Sampai di Indonesia, di Malang waktu itu, saya bisa pasang listrik. Kalau sini tidak berani, lostrum bisa mati. Jadi hal-hal yang gitu saya bisa kerjakan. Karena apa? Sudah terdidik dari kecil. Jadi ya, kita melihat pengkhianatan terjadi dalam keluarga Yusuf ini, dan perbudakan dan terpisah, ya, maka terciptalah kita melihat drama panjang dalam kehidupan Yusuf. Dia terlahir putra yang dikasihi, seperti yang saya katakan, yang luar biasa dikasihi. Dan hati-hati Bapak Ibu yang punya anak, jangan pilih kasih sama rata. Di Sulawesi saya hadapi kasus ini. Orang Bali itu punya tradisi, anak laki-laki yang terakhir mewarisi semuanya. Punyanya orang tua. Jadi kakak-kakaknya yang sudah kerja keras tidak dapat apa-apa. Saya menyelesaikan masalah ini di Sulawesi itu banyak, di tengah-tengah orang Bali. Ya, saya bilang ini tidak benar. Seharusnya namanya anak bagi rata. Sedikit tapi bagi rata segitu kan.
Wah, saya menyelesaikan, ada yang berkelahi, ada macam musuhan. Gara-gara warisan. Karena gara orang tua memberikan anak laki yang terakhir, yang paling enak. Yang laki-laki yang besar-besar tidak dikasih apa-apa. Wah, luar biasa. Saudara, Kejadian pasal 37 sampai 50 ini membahas momen-momen penting dalam kehidupan Yusuf. Menggambarkan bagaimana kita melihat kedaulatan Tuhan dan kesetiaan Yusuf mengubah kesulitan menjadi kemenangan. Kesulitan menjadi kemenangan. Kita melihat tangan Allah yang berdaulat menyertai dia, dan kesetiaan Yusuf mengikuti rencana Allah. Mari kita melihat, saudara, apa yang kita bisa pelajari. Peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan hidup Yusuf. Makanya tadi saya katakan, tak usah dibaca semua, tapi setiap ayat itu saudara baca nanti di rumah. Itu ya, peristiwa pertama, pengkhianatan dan jurang maut. Ingat, kakaknya benci sekali sama Yusuf karena terus memberitahu tentang mimpinya, bagaimana dia nanti jadi pemimpin. Coba saudara bersaudara, terus ada salah satu ngomong tentang bahwa dia jadi pemimpin nanti kelak. Perasaan yang lain tuh gimana gitu ya. Ini apalagi dia dekat dengan orang tuanya, dikasih baju jubah yang hebat lagi. Waduh, ini anaknya terlalu manja. Akhirnya timbul apa? Dengki, iri, kepahitan daripada saudara-saudaranya. Jadi ya, saudara, kita melihat di sana yang paling tidak ada di sini yang paling dihadapi oleh Yusuf itu sebelum dia menikmati rencana Allah untuk menjadi perdana menteri dalam akhir hidupnya, itu luar biasa. Kelak dia menyelamatkan bangsa yang besar. Tapi sebelum itu proses pertama yang dia hadapi, ya, pengkhianatan dan jurang maut. Wow, belum apa-apa, baru tahap pertama sudah begitu beratnya, ya. Saudara-saudara, Yusuf terdorong oleh rasa iri, melemparkan dia ke dalam sumur. Syukur sumurnya kering. Kalau sumur ada air, mati dia. Tapi kembali lagi, tangan Tuhan menyertai dia. Kemudian apa? Menjualnya sebagai budak di Mesir. Mungkin kira, wah, kasihan juga, ada yang usulkan, kita jual aja, ada kafilah lewat. Makanya dia dijual. Akhirnya saudara, mimpi Yusuf untuk menjadi pemimpin justru menyulut kemarahan, kebencian saudara-saudaranya. Keluarganya sendiri mengkhianatinya. Namun, kembali lagi, tangan Tuhan sedang bekerja, menyiapkan panggung untuk Yusuf, apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Oh, saudara, kalau kita sekarang sedang diproses, ingat, masih jauh. Sebelum selesai proses itu, masih jauh. Kita harus berjalan. Ketika kita diperhadapkan pada pengkhianatan, siapa pernah dikhianati di sini? Saya pernah, sakit rasanya dikhianati itu. Mudah bagi kita untuk apa? Kehilangan harapan.
Karena itu, doronglah, saya minta ini, kalau ada salah satu dalam keluarga atau teman yang mengalami seperti itu, peran Anda lah memberi dorongan, memberi semangat. Katakan, jangan putus asa. Karena Allah sedang bekerja, mempersiapkan Anda untuk satu tujuan yang luar biasa. Amin. Banyak contoh-contoh, kalau saudara lihat, banyak contoh-contoh tentang misionaris yang menghadapi penganiayaan. Tidak sedikit. Tapi mereka percaya. Nah, ini kembali lagi kepada panggilan. Kalau mereka percaya akan panggilan Tuhan, pasti Tuhan kasih solusi. Pasti mereka akan melewati penganiayaan itu. Pasti. Ya mungkin Tuhan izinkan mereka dibunuh, tapi itu bukan akhir daripada cerita itu. Karena mereka merupakan benih yang akan tumbuh. Ya. Karena Tuhan menggunakan penderitaan itu menjadi alat. Mari kita melihat proses kedua. Menjadi tokoh terkemuka di rumah Potifar. Setelah dijual, dia bekerja, seorang bernama Potifar, ya, dia bekerja, dan dia menunjukkan integritasnya di sana. Dia setia, dia bekerja dan bekerja. Dia bekerja dengan tekun, sehingga memperoleh rasa hormat dan kedudukan berwenang. Nah, bayangkan dijual sebagai budak, terus bekerja di sana. Dia tidak melihat dirinya sebagai budak, tapi sebagai pelayan Tuhan di sana. Dan kasih Allah menyertai dia. Melalui kisah Yusuf ini, kita ditantang sebenarnya untuk tetap tekun dan setia dalam pekerjaan kita. Apa yang saudara kerjakan sekarang? Entah itu pelayanan, entah itu di kantor, entah itu di kafe, entah apa saja. Ingat, bukan secara kebetulan saudara ditempatkan dalam pekerjaan seperti itu. Bahkan saat menghadapi keadaan yang sangat-sangat sulit, ingat, Tuhan melihat kesetiaan saudara. Tuhan melihat karakter saudara berada di tempat yang sulit itu. Dan pastilah Tuhan akan memberkatinya. Banyak kisah tentang pebisnis saya perhatikan. Mereka sudah pernah jatuh ke dalam posisi yang terendah. Tapi karena mereka anak Tuhan, mereka setia, hadapi, sabar. Dan mereka dipulihkan luar biasa. Saudara, ini bukan cerita yang satu dua cerita, ada banyak cerita yang saya temukan. Para bisnis anak Tuhan yang mengalami kebangkrutan dipulihkan dan diberkati. Saya kasih contoh. Ini seorang pebisnis, dia sudah meninggal. Namanya Stanley Tan. Ya, barusan dia meninggal. Saya ketemu. Wah, dia orangnya rendah hati sekali. Dia lahir 1916, meninggal 2023. Di umur yang kalau tidak salah 90 lebih. 100 lebih ya, saya lupa melihatnya. Dan di depan perusahaan ia menulis God own my business. Itu perusahaan plastik yang terbesar. Tahu apa? 90% untuk Tuhan. 10% untuk dia. Dia balik. Kalau orang membeli 10% untuk Tuhan, tapi 90% untuk diri. Ini lie. 90% untuk pekerjaan Tuhan. Hebat gak? Dia humble sekali. Dia humble sekali. Sekarang diteruskan oleh anak-anak mereka. Tahu nak di perusahaan itu, dia ajak semua berdoa dulu.
Baru dia Injil, banyak orang bertobat di situ. Kalau banyak orang Kristen seperti ini saya lihat seorang pebisnis yang tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia memberikan rencananya, dia selaraskan rencananya dengan rencana Tuhan. Diberkati. Mari mari saudara-saudara, selaraskan hidup Anda, rencana Anda, entah itu studi, entah itu pekerjaan, ya, entah masalah jodoh, ya. Daniel semua yang belum dapat jodoh, selaraskan. Karena ingat, rencanaku untukmu itu lain seperti apa yang engkau rencanakan dalam hidup. Lain. Kalau engkau ingin diberkati, serahkan rencanamu ke dalam rencananya. Yang ketiga, penjara dan pertolongan ilahi. Nah, saudara tahu waktu dia di penjara, ya. Nanti dalam kesimpulan saya akan menekankan ini, ya. Dituduh secara salah atau difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya saudara tahu tuh tuduhannya, ya. Padahal istrinya yang mau sama Yusuf, tapi Yusuf menolak, bajunya ditarik. Jadi fitnah, memperkosa, sehingga dia dimasukkan ke penjara. Tetapi dengan cepat naik ke tempat yang berpengaruh karena kasih karunia Allah. Dia bermimpi. Itu katakanlah mimpi itu merupakan skill yang diberikan Tuhan, karunia yang diberikan Tuhan untuk menolong dia bisa berhasil. Saya tidak tahu apa kelebihan yang Tuhan berikan kepada saudara, yang kelak itu akan dipakai untuk memberkati, membuka rahasia, menyingkapkan rahasia orang lain yang pada saat saudara ketemu dia tidak menemui jalan hidupnya. Saudara membukakan karena inspirasi yang diberikan oleh Allah kepada saudara. Ngomong kepada orang itu. Kalau ada entah itu pemimpin siapa saja yang stuck dalam hidupnya dan tidak tahu jalan keluar, saudara yang punya panggilan itu akan menolong orang itu. Ya. Kita melihat di sini. Yusuf tidak marah waktu di penjara. Hebat nggak? Dia tidak marah. Dia tidak kata, Tuhan kenapa engkau kirim saya ke sini? Tidak fair Tuhan. Dia tidak marah kepada siapapun. Dia tetap tenang di sana. Inilah kalau orang punya integritas, kalau orang punya karakter yang matang, dia tidak gampang dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti emas ditaruh di lumpur tetap emas, itu karakter. Ditaruh jadi mahkota dia tetap emas. Dalam situasi apapun, kalau kita punya karakter yang dewasa, kita tidak gampang dirubah oleh situasi, oleh pendapat-pendapat orang lain. Keberhasilan menafsirkan mimpi dan akhirnya dipanggil ke Firaun. Pertama dia menafsirkan mimpi pekerja roti, pekerja minuman. Dan dari pekerja minuman itu melaporkan bahwa waktu raja mendapatkan mimpi yang sungguh aneh. Akhirnya Yusuf dipanggil karena gara-gara dia sudah menafsirkan mimpi dalam penjara. Saudara, di akhirnya sang raja akhirnya salut dan memberikan dia kedudukan yang luar biasa. Saudara tahu contoh Nelson Mandela ya, yang mengalami selama bertahun-tahun di penjara, ya, karena dia difitnah, karena ini dan itu. Tapi akhirnya muncul sebagai pemimpin untuk keadilan dan rekonsiliasi. Itu hebat. Katanya dia dikencingi dan macam-macam.
tapi dia tetap tunjukkan karakternya. Yang keempat, pengampunan dan rekonsiliasi. Coba baca Kejadian 50 ayat 20. Saya membaca itu, ini orang ini luar biasa. Di sini kita melihat Yusuf mengungkapkan jati dirinya kepada saudara-saudaranya, mengampuni mereka dan menyatakan bahwa Allah menggunakan tindakan mereka untuk kebaikan guna menyelamatkan banyak nyawa. Nah, Yusuf mengungkapkan kata-kata yang mengagumkan kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 20 itu. Coba perhatikan sini. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, memelihara hidup satu bangsa yang besar. Nah, kata mereka-reka, saya perhatikan dalam bahasa bahasa Inggrisnya itu intended. Kemudian saya lihat bahasa Ibraninya mahsabah, rencana atau niat. Digunakan dalam Kejadian 50 ini. Kita, saudara-saudara, menekankan di sini, kita melihat kata ini menekankan rencana tindakan Tuhan yang disengaja. Jadi Tuhan sengaja memakai kejahatan yang ditimpakan kepada Yusuf sebagai alat. Ini yang kadang-kadang tidak mengerti kita. Maka sebagai anak Tuhan kok saya disiksa begini? Tidak. Kalau Tuhan punya rencana, tidak pernah hasilnya pasti baik. Ya. Dan kita melihat di sini menekankan rencana Tuhan, tindakan Tuhan yang disengaja mengubah apa yang dimaksudkan untuk kejahatan menjadi kebaikan. Wow. Jadi ya, saudara, tindakan kejahatan manusia yang ditimpakan kepada kita, saya ngalami itu banyak kali, bisa menjadi maksud Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Paulus di penjara. Berapa tahun dia di penjara? Apa hasilnya? Apa yang dia lakukan? Dia tidak pernah mengeluh, tapi hasil yang diproduce itu, tulisan-tulisannya yang kita kenal sampai sekarang. Kalau dia tidak di penjara, tidak ada waktu dia nulis. Tidak ada. Ya. Saya pernah ke Jerman. Saya rindu sekali, tolong antar saya ke Kassel di mana Martin Luther disembunyikan. Wah, saya diajak. Di Kassel itu, mungkin saudara bisa lihat ini, itu Wartburg. Saya pikir dia bersembunyinya di sini. Karena saudara, kalau jalan harus begini, pendek sekali. Tapi di ujungnya itu ada satu ruangan di mana dia menerjemahkan Alkitab. Bahkan di situ setan cari dia. Sampai tinta dia usir setan, dipercikkan. Sampai sekarang orang cuil-cuil itu. Saya waktu ke sana itu, saya terharu hampir nangis. Kenapa? Ini orang ini luar biasa mengalami proses di situ selama 10 bulan menerjemahkan Perjanjian Baru dari bahasa Latin, bahasa Greek ke bahasa Jerman. Saya tanya, 10 bulan saudara dapat melakukan apa? Orang menyusun tesis itu lama sekali, tesis saja. Ini menerjemahkan. Saya bersyukur bisa ke sana. Saya bisa, ini tokoh reformasi. Dia itu dikejar sehingga dia pakai topeng supaya tidak ketahui, naik kuda.
sampai dia diantar ke sana. Dan kalau saudara lihat ini tinggi sekali ini. Ini kalau orang zaman perang itu sulit naik. Di jurang itu. Jurang kayak gini. Tinggi sekali. Disitulah dia disembunyikan. Luar biasa. Seorang tokoh. Kalau memang Tuhan memanggil seseorang, dia melindungi, dia memberkati. Oke? Jadi saya sungguh bersyukur. Saya cuma katakan betapa indahnya hidup ini kalau kita tahu rencana Tuhan bagi hidup kita. Betapa indahnya. Tapi sayang kadang-kadang kita ngomel terlalu banyak sehingga kita kabur tentang rencana Allah dalam hidup kita. Meski bertahun-tahun Yusuf memilih memaafkan daripada membalas dendam. Dia menyadari tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan untuk dia dalam perjalanannya. Dan kejahatan-kejahatan itu memproses dia. Kejahatan-kejahatan dia melihat bahwa itu sebenarnya alat. Saudara, mari kita belajar melihat rencana Tuhan dengan kacamata Tuhan, bukan dengan kacamata kita. Lihat, ya. Kalau kita melihat sebagai aplikasi saja ini, kejahatan saudara-saudaranya, oke? Kejahatan saudara-saudaranya, kejahatan Potifar, istri Potifar, itu menjadi alat untuk Yusuf mencapai tujuan. Nah, mungkin kita berkata, apakah kejahatan itu diizinkan oleh Tuhan? Kejahatan tetap jahat gitu. Tapi sering untuk anak-anak Tuhan, kejahatan yang menimpa kita, kejahatan orang lain yang ditujukan kepada kita, sebenarnya itu alat untuk membentuk kita, memproses kita mencapai tujuan yang lebih besar. Amin. Dan sebagai kesimpulan, apa pesan kira pesan daripada kisah daripada Yusuf untuk kita? Apa pesannya? Satu, kita perlu tahu panggilan kita. Ya. Orang yang dipanggil tidak akan pernah gibah. Ya. Kalau orang ada mualaf itu nggak tahu apa-apa. Dia meninggalkan Kristus, meninggalkan keselamatan kekal. Ya. Kalau orang dipanggil, pasti disertai. Yang kedua, orang yang dipanggil dimampukan untuk setia sampai pada akhir. Orang yang dipanggil diproses. Berat prosesnya, panjang prosesnya, tergantung betapa keras hati kita. Kalau bangsa Israel 40 tahun karena keras kepala, keras hati, ya. Yusuf hanya 12 tahun. Mari kita serahkan, belajar, berserah, sabar, kemudian selaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Firman Tuhan berbicara kepada kami, mengingatkan kami, menguatkan kami, memberi inspirasi kepada kami bagaimana kami harus hidup. Ingatkan, tegaskan, teguhkan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami tidak give up menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena kesulitan-kesulitan, di tengah-tengah kesulitan tersebut, Tuhan ada hadir, menyertai dan memakai setiap kejahatan-kejahatan yang ditimpakan kepada kami menjadi alat untuk kami boleh mencapai tujuan yang lebih besar. Tuhan, kalau hari ini, saat ini,
bulan-bulan ini, tahun ini, kami sedang diproses dan merasa berat. Kami berdoa Bapa, supaya Tuhan ingatkan kami, teguhkan kami, bahwa Tuhan setia kepada kami, karena kami adalah anak-anak. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anakmu, hidup mereka, keluarga mereka, usaha mereka, studi mereka. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.